Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas SI 4709 kelompok 7 akan mempresentasikan terkait tugas besar untuk pemenuhan mata sistem akuntansi keuangan. Dan di sini kami beranggotakan ada 4 orang. Saya sendiri sebagai ketua Jira Vinci dan juga rekan saya ada Avanindra, Andika Najmi, dan Muhammad Altaf. Oke, jadi yang pertama, di sini kami mengambil studi kasus di usaha Mi Pangsi 24 Siantar yang merupakan unit usaha yang bergerak di bidang industri kuliner atau bisa disebut dengan food and beverage (F&B) dengan fokus utama pada penyajian mie khas Siantar. Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, perusahaan didukung oleh 16 orang karyawan yang terbagi ke dalam beberapa divisi kerja untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional. Struktur pembagian kerja tersebut meliputi divisi chef yang bertanggung jawab atas kualitas masakan dan pengolahan menu, divisi pelayan yang menangani pelayan pelanggan, bagian dapur yang mendukung proses persiapan bahan dan produksi makanan, bagian minuman yang bertugas menyiapkan berbagai jenis minuman, serta bagian kebersihan yang memastikan area operasional tetap higienis dan nyaman bagi pelanggan. Dan juga di sini ada permasalahan yang didapatin di usaha tersebut, yaitu pada sistem pencatatan keuangan. Di sini, sistem pencatatan keuangannya masih sederhana dan belum terstruktur, sehingga data tidak akurat dan menyulitkan pengambilan keputusan bisnis. Pencatatan tidak sistematis dan kurang rinci, transaksi tidak dicatat berdasarkan tanggal, jenis akun, atau kategori sehingga menyulitkan pengendalian arus kas dan penyusunan laporan standar. Lalu tidak ada klasifikasi akun yang jelas, hanya mencatat total pemasukan dan pengeluaran. Rincian biaya bahan baku operasional dan laba bersih tidak dapat diketahui secara pasti. Lalu pembukuan masih manual atau menggunakan buku tulis. Di sini rentan terhadap kehilangan data, human error, dan duplikasi. Selain itu, proses pencarian data dan penyusunan laporan menjadi sangat lambat. Oke, untuk gambaran umum proses bisnisnya itu, eh, di sini ada beberapa siklus yang terdapat di Mipasi 24 jam. Salah duanya itu ada siklus penjualan dan penerimaan kas atau revenue cycle, lalu siklus pengadaan dan pengeluaran kas atau expenditure cycle. Oke, yang pertama ada siklus pengadaan dan pengeluaran kas. Di sini kita sebagai usaha langsung berinteraksi dengan supplier untuk eh, penyediaan raw material atau kebutuhan sehari-hari yang ada di perusahaan. Dapat kita lihat sendiri, ini proses bisnisnya dimulai dari bagian dapur, yang dimulai dari mengecek sisa persediaan bahan baku, lalu ada percabangan, apakah bahan baku kurang, jika tidak, langsung N, lalu jika iya, bagian dapur akan otomatis membuat daftar catatan belanja, lalu menyerahkan daftar kebutuhan belanja, lalu dikirim ke bagian keuangan, lalu keuangan menerima daftar dan mengambil uang kas fisik, lalu memesan dan membayar bahan baku ke pemasok atau ke supplier, lalu menerima bahan baku, lalu mencatat pengeluaran, lalu bagian keuangan menyerahkan bahan baku. Setelah itu, bagian keuangan akan menyerahkan ke pelayan, lalu pelayan menerima, lalu pelayan menyimpan bahan bakunya. Setelah itu ada siklus penjualan dan penerimaan kas. Di sini sama, ada 3 internal dan 1 eksternal. Eksternalnya itu ya customer atau pembeli. Di sini dimulai dari customer melakukan pemesanan, lalu pelayannya menerima pesanan, lalu menghitung total tagihan, memberi total tagihan, menerima pembayaran tunai, lalu meneruskan detail pesanan ke dapur, lalu bagian dapur menerima detail pesanan, lalu menyiapkan bahan dan memasak pesanan, lalu menyerahkan pesanan, lalu setelah menyerahkan pesanan, pelayan menyajikan pesanan ke customer, lalu customer menyetorkan uang hasil penjualan, lalu masuk ke bagian keuangan, di mana ke bagian keuangan menerima uang hasil penjualan, lalu menghitung, lalu mencatat total pemasukan ke buku. Lalu di sini ada penjelasan atur pada proses bisnis yang baru kita bahas tadi. Yang pertama itu ada internal. Internal dibagi menjadi 3 kategori, bagian dapur, bagian keuangan, dan pelayan atau kasir. Bagian dapur, divisi internal yang bertanggung jawab penuh atas manajemen persediaan fisik di gudang, pengolahan bahan baku makanan dan minuman, menjaga kualitas rasa hidangan atau quality control, serta melakukan pengajuan daftar kebutuhan belanja operasional kedai. Bagian keuangan, di sini divisi yang mengelola
keuangan atau otorasi dana belanja, mengecek nota pembelian, lalu melakukan transaksi dengan pemasok. Untuk pelayan atau kasir, di sini merupakan divisi internal yang menjadi garda depan dalam melayani transaksi pesanan. Lalu ada eksternal, yaitu supplier dan juga customer. Supplier adalah pihak eksternal yang bertindak sebagai penyedia komoditas operasional kedai, seperti daging harian, beras, telur, bihun, kue tiaw, dan yang lain-lain. Lalu untuk customer itu merupakan pembeli. Oke, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Avanindra. Dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian jurnal umum. Jurnal umum berfungsi sebagai buku catatan pertama kita. Di dalamnya terdapat seluruh transaksi harian yang dicatat secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Untuk memudahkan penelusuran, datanya sudah dibagi menjadi 4 sheet terpisah, masing-masing untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Di sini kita bisa melihat seperti detail setiap transaksi, seperti penjualan mie pangsit dikategorikan menjadi cash dengan kode 101 dan dimasukkan ke dalam sales revenue dengan kode 400 beserta alokasi dan posisi debit dan kreditnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagian ledger account. Di ledger account ini, kita mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis akunnya masing-masing. Sebagai contoh, seluruh transaksi yang melibatkan akun kas atau cash dengan kode 101 dikumpulkan di satu tempat. Tujuan utama dari ledger account ini adalah untuk memantau pergerakan masuk keluarnya dana secara spesifik per akun, sehingga kita bisa mengetahui saldo akhir atau running balance dari masing-masing akun selama periode Januari hingga April. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam trial balance. Apa sih trial balance? Secara trial balance adalah daftar seluruh saldo akun buku besar pada satu periode yang digunakan untuk memeriksa apakah total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Oke, di sini bisa kita lihat omset penjualan di bulan Januari dialah omset tertinggi dari 4 bulan terakhir, yaitu dengan angka 259.200.000 dengan sisa saldo kas yaitu 97.795.000. Oke, yang kedua ini masuk ke bulan Februari, dia ini salah satu omset penjualan yang paling rendah karena hanya mencapai 210.600.000 dan sisa saldo kas tersisa 67.105.900. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya masuk ke bulan Maret. Bulan Maret ini dia mengalami fase pemulihan dari bulan Februari yang omset penjualannya sangat turun, yaitu mencapai omset 234.900.000 dengan sisa saldo 81.175.900. Selanjutnya masuk ke bulan April. Di bulan April ini operasionalnya sangat stabil karena omset penjualannya mencapai 226.800.000 dan sisa saldo cash 76.485.900. Oke, selanjutnya boleh di next. Oke, selanjutnya masuk ke adjusting journal. Di sini bisa kita lihat berdasarkan dari hasil stock of name-nya ditemukan bahwa 40% atau 31.080.000 total belanja perlengkapan selama 4 bulan sebesar 77.700 yang masih utuh di gudang. Jadi nilai sisa ini bisa kita pindahkan ke akun beban atau supplies expense agar laporan keuangan terhindar dari bias kerugian. Oke, selanjutnya ini masuk ke depreciated expense, di mana manajemen mengakui beban penyusutan peralatan sebesar 1.500.000. Jadi dia ini akumulasi dari penyusutan atau kredit
Fungsinya itu untuk mencatat ongkos kausan atau penurunan nilai ekonomis dari aset besar. Contohnya seperti barang-barang seperti kompor, freezer, atau mesin kasir. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali terkait analisa laporan keuangan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan saya. Jadi, analisa laporan keuangan pada Pangsi 24 Siantar dilakukan berdasarkan data trial balance periode Januari sampai April 2026. Analisis ini berfokus pada hubungan antara pendapatan, penjualan, total beban operasional, dan laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Karena data yang tersedia lebih dominan berupa laporan pendapatan dan beban, maka analisis yang paling relevan adalah analisis rasio profitabilitas, khususnya net profit margin atau bisa disebut istilahnya NPM. Rasio ini digunakan untuk mengetahui beberapa besar laba bersih yang mampu diperoleh perusahaan dari setiap rupiah penjualan yang dihasilkan. Dapat kita lihat juga di sini ada rumusnya net profit margin sama dengan laba bersih atau penjualan dikali 100%. Dan kita bisa lihat juga di beberapa bulan ini, Januari, Februari, sampai April, dapat kita lihat net profit marginnya. Yang pertama 37,73%, lalu 31,86%, 34,56%, 33,72%, cukup variatif. Lalu di sini juga ada penyesuaian dan setelah penyesuaian. Oke, dari sisi kondisi industri, sektor penyediaan makanan dan minuman di Indonesia masih memiliki prospek yang positif. BPS mencatat bahwa usaha penyediaan makanan dan minuman di Indonesia berjumlah sekitar 5,28 juta usaha pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa sektor ini memiliki basis pelaku usaha yang sangat besar dan kompetitif. Lalu, selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga tetap menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi nasional. Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu memperhatikan risiko kenaikan harga bahan baku karena Bank Indonesia mencatat adanya tekanan pada kelompok volatile food pada 2025, terutama pada komoditas pangan yang sering digunakan dalam usaha kuliner. Berdasarkan analisis tersebut, kondisi keuangan Bank Sido 24 Siantar dapat dikategorikan cukup sehat dari sisi profitabilitas. Perusahaan mampu menghasilkan laba positif pada seluruh bulan pengamatan dan memiliki margin laba yang relatif tinggi. Namun terdapat beberapa catatan penting. Pertama, perusahaan perlu meningkatkan kualitas pencatatan agar seluruh beban dicatat secara lebih lengkap dan sistematis. Kedua, perusahaan perlu mengendalikan beban bahan baku karena komponen ini merupakan beban terbesar dalam operasional. Ketiga, perusahaan sebaiknya mulai menyusun laporan laba rugi dan neraca secara rutin agar analisis rasio keuangan ke depan dapat diperluas. Misalnya menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Dengan pencatatan yang lebih baik, analisis kinerja keuangan perusahaan akan menjadi lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan pengambilan keputusan bisnis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bertugas. Oke, jadi di sini kami membawakan sebuah solusi untuk Mipamsi 24 jam ini, itu di sistem akuntansi yang dikhususkan untuk UMKM ini. Gimana kita mengambil referensi dari salah satu ERP atau muka yaitu Udo. Nah, di sini kami mengcustomkan di mana lapisan pertama adalah modul operasional di mana akan menjalankan bisnis proses layer, yaitu mengelola seluruh proses bisnis seperti penjualan, persediaan, kemudian serta penggajian. Serta setiap modul bekerja secara independen dan hanya berfokus pada operasional atau menangani logika akuntansi. Nah, di lapisan keduanya setelah operasional bisnis proses layer ada accounting core, di mana di sini pusatnya akuntansi yang menerima data dari seluruh modul operasional. Kemudian memetakan transaksi akun yang sesuai berdasarkan chart account atau COA. Nah, dari situ kita akan membuat generation otomatis untuk sebuah jurnal di mana mengubah setiap transaksi bisnis setelah selesai menjadi jurnal akuntansi dari BNP secara otomatis. Lalu memposting itu ke General Ledger. Dan nantinya akan dilanjutkan ke lapisan keempat, yaitu adalah financial reporting otomatis. Menghasilkan laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, arus kas, dan neraca saldo berdasarkan data yang dimasukkan dari jurnal generation secara otomatis. Dan lalu di lapisan kelima, seluruh data ini akan disimpan di sebuah database. Jadi
UMKM bisa dapat mengakses itu dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, nah, selain implementasi ERP ini, kenapa kita mempunyai sistem ERP yang sudah dijelaskan tadi? Agar sistem ERP ini berhasil diterapkan dan memberikan manfaat maksimal, implementasi sebaiknya tidak dilakukan secara serentak, melainkan mengikuti pendekatan terstruktur yang mengutamakan fondasi akuntansi, fleksibilitas struktur, dan keandalan data. Berikut adalah 3 rekomendasi kunci keberhasilannya. Yang pertama adalah bangun accounting code terlebih dahulu. Jadikan chart of account menjadi sempurna sebagai fondasi agar seluruh modul bisnis dapat terintegrasi tanpa mengubah logika akuntansi. Lalu implementasi bertahap. Kembangkan dan stabilkan setiap modul secara bertahap untuk mengalami level serta memudahkan pengujian dan kontrol. Jadi, lalu digunakan arsitektur event driven di mana menghubungkan sebuah modul melalui event agar sistem tetap fleksibel, terpisah dan mudah dikembangkan secara independen. Nah, selanjutnya akan masuk ke demo aplikasi bersama saya. Akan masuk ke dalam sistem ERP yang sudah kami kembangkan, di mana di sini sales ada terdapat customer, sales order, dan invoice. Ini perihal untuk kita membeli toko, misalkan toko kelontong, kita membeli tepung dan juga barang-barang, ada verified customer, lalu ada lonceng Eko untuk membeli bahan-bahan dari toko tersebut, seperti sales order. Misalkan kita mau pakai kelontong, item description, lalu misalkan kita tepung beras. Nah, ini kita sudah terintegrasi dengan toko kelontong Pak Makmur, lalu 1 unit harganya 12 1 kilogram, let's say. Kita mau 50.000 1 kilogram. Nah, lalu ketika jumlahnya dibanyakkan, lalu dia mengikuti. Jadi dia tidak perlu memasukkan angkanya manual sekali, dia hanya perlu memasukkan harga satuan dan juga jumlahnya. Nah, di sini ada chart of account di mana kita mengambil dari sistem yang udah, di mana kita membagi 101 cost, 130 prepaid supplies, 101 depreciation, 400 sales revenue, 630 expense, 631 supplies expense, 640 depreciation expense, 726 salaries and wages expense atau BWN gaji karyawan, 732 utilities. Di sini ada beban listrik, air, internet, dan juga rent expense, BWN sewa tempat. Lalu di sini ketika kita ingin membuat sebuah akun, kita masukkan saja kodenya, atau misalkan 200 untuk cash on hand, owner withdrawals, lalu kita masuknya ke misalkan ke expense, lalu apakah dia atau debit atau kredit seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ke journal entries. Journal entries di sini kita memiliki misalkan kita mau membeli panci misalkan. Nah, kita misalkan bayar menggunakan uang cash, lalu kita beban perlengkapan. Nah, di sini kita misalkan pancinya 100.000, lalu dia akan 100.000 juga. Dan save. Nah, jurnal sudah save, maka akan kembali, tapi dia masih di dalam draft, jadi dia masih belum terbaca di dalam sistem akuntansi kita. Lalu ketika dia sudah memvalidasinya ulang, lalu kita baru post jurnalnya. Seperti itu. Nah, apakah setelah kita post, oh salah nih, kita bisa melakukan penghapusan, bisa, namanya void journal. Nah, akan tetapi journal ketika sudah di void tidak bisa di-undan. Jadi dia hitungannya dia masih ada di sini, tapi dia void, dia kosong nilainya. Jadi dia tidak terhitung. Dia dinilai sebagai anomali
anomali di sistem ledger ini. Lanjut ke ledger, kita ingin mengambil arus uang kas dari sebulan saja deh, 405 4. Nah, kita view ledger. Oh, adanya hanya pembelian tepung tadi. Berarti kita naikkan ke 30 April sampai 1 Maret. Mungkin 2 bulan ini. Nah, di sini bisa lihat kalau misalkan debit bertambah untuk cash karena penjualan mie pangsit, ada pengeluaran-pengeluaran untuk beberapa hal yang tidak diketahui mungkin. Ini bisa dirapikan karena ini masih pakai data yang kemarin. Udah, lalu trial balance. Nah, di sini kita ini otomatis generate dari awal tahun sampai sekarang. Nanti ini trial balance otomatis terganti setiap tahun fiskal. Nah, di sini sudah terlihat kalau misalkan trial balance-nya ya balance dia otomatis apabila dia ada kejanggalan dia maka dari itu dia akan ada notifikasinya, dia otomatis mencari di mana yang tidak balance kayak gitu. Nah, terus ini income statement dari awal tahun sampai sekarang dapat dilihat dia mendapat 931 dengan expense 579, maka dia mendapat keuntungan 352.243.600. Lalu ada balance sheet. Nah, balance sheet is balance asset liabilities plus equity. Jadi ini 352 dimiliki aset, liability-nya kebetulan liability di UMKM kami 0, equity-nya ada 352, itu total equity dari asset dan liability, jadi 352.243.600 perak. Mungkin cukup sekian dari pemaparan demo aplikasi dari saya. Akan saya lanjutkan kepada teman saya. Oke. Nah, lalu kesimpulan uh, dari saran kami adalah berdasarkan analisis proses bisnis, permasalahan pencatatan dan hasil keuangan bank sejak 24 semester. Penerapan sistem informasi akuntansi bagi solusi yang tepat untuk menggantikan pembukuan manual. Sistem ini memisahkan modul operasional dengan accounting file, sehingga setiap transaksi penjualan persediaan, pembelian dan penggajian dapat dilakukan secara otomatis ke file account, lalu menghasilkan jurnal WNT serta langsung terhubung ke general ledger. Dengan demikian, laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, kas dan neraca saldo dapat disusun secara lebih cepat, akurat, dan konsisten. Selain itu, sistem ini juga mendukung evaluasi hasil keuangan perusahaan, terutama dalam memantau penjualan beban operasional, laba bersih, dan profit margin, sehingga pemilik usaha dapat mengambil keputusan bisnis berdasarkan data yang disebut data integrasi. Oke, Berikut adalah selanjutnya lampiran. ada lampiran yang kita miliki. Ibu, Bapak bisa melihat di sini ada link drive dari BPMN, link drive dari Jurnal Umum dan Ledger Account, lalu link drive dari Trial Balance and Adjusting Journal, link drive bukti transaksi, dan juga link drive data raw-nya. Dan di sini untuk referensi yang kami gunakan. Oke, cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.